Selamat hari Minggu teman-teman semua. Hari ini kita seperti biasa akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi biarlah sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi biarlah juga setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami mampu melakukannya, mempraktikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman ini juga dapat menjadi terang di tengah jalan kami yang mungkin berkabut. Biarlah firman ini juga dapat menjadi kesegaran di tengah hidup kami yang mungkin terkadang terasa gersang. Tapi terlepas apapun yang akan kami jalani, apapun yang sedang kami jalani dalam kehidupan kami ini, kami mengetahui bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kami juga mengetahui bahwa kami selalu dicintai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pada hari ini kita membahas sebuah tema yang berjudul Aku Tidak Utuh. Atau sebuah pertanyaan bagi kita, apakah kita sebagai ciptaan atau sebagai manusia, atau sebagai seorang anak, atau sebagai seorang remaja, seorang murid, apakah kita ini adalah seseorang yang utuh? Atau justru kita ini menjadi seorang yang di tengah kehidupan kita ada retakan-retakan, ada noda, atau ada apapun itu teman-teman. Untuk memasuki tema kita pada hari ini, marilah kita membaca sebuah ayat yang diberikan kepada kita, yang diambil dari Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3, ayat 16. Aku aja yang bacanya teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ini bercerita tentang bagaimana Tuhan begitu mencintai kita, karena dituliskan di sini bahwa begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengorbankan sesuatu yang begitu berharga. Dan ini dikatakan bahwa anak yang tunggal, sebagaimana kita tahu bahwa anak yang tunggal adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak binasa atau agar kita tidak masuk ke dalam dosa. Nah, dalam hal ini kita juga pasti akan mengingat kisah-kisah penciptaan yang ada di Alkitab kita bagian Kejadian. Di kitab Kejadian, bahwa manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, yang kita tahu kita bisa menggambarkan bahwa manusia saat itu menjadi suatu ciptaan yang baik dan ciptaan yang indah, tetapi bisa rusak karena dosa, karena tindakan manusia sendiri yang melanggar perintah Allah. Nah teman-teman, dengan bercerita atau dengan kita membicarakan tema Aku Tidak Utuh, pertanyaannya bagi kita, apakah aku sebagai ciptaan sekarang karena dosa-dosa atau karena yang kita lakukan di tengah kehidupan kita menjadi sesuatu hal yang retak atau menjadi sesuatu yang ternoda sehingga kita tidak berharga lagi? Mungkin pertanyaannya sesederhana itu, ataukah aku ini sekarang masih ciptaan yang sangat baik gitu, seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman, untuk membahas ini aku ingin bawa teman-teman ke sebuah ilustrasi atau ke sebuah sebenarnya ini film teman-teman yang teman-teman juga pasti sudah pernah nonton dan tahu, sebuah film yang berkisah tentang dinosaurus, dan itu film itu berjudul Jurassic World. Nah, di film ini diceritakan bahwa seorang pelatih dinosaurus yang bernama Owen. Jadi Owen ini memiliki 3 dinosaurus yang dia harus latih di sebuah pulau, di mana pulau itu banyak sekali dinosaurus yang diciptakan kembali melalui DNA-nya. Nah, ketika dia mampu dan memperlihatkan kecerdasan dari dinosaurus ini, akhirnya ada pihak-pihak militer jadi saat itu menginginkan para dinosaurus ini untuk menjadi pasukan perang mereka. Artinya bahwa dengan kecepatan, kegesitan, dengan kemampuan dan kekuatan dan kemampuan untuk berburu dari dinosaurus ini, kalau saja mereka dijadikan hewan berburu atau hewan berburu untuk perang, maka dinosaurus ini dapat menjadi suatu hal yang sangat mengancam sekali, sangat berbahaya, atau jadi kekuatan sangat besar ketika kita bisa punya dinosaurus di pasukan perang kita. Gitu kira-kira.
Tapi apa yang dilakukan Owen, ternyata dia tidak mau untuk melakukan hal itu karena dia tahu dan dia sudah terlanjur sayang dengan hewan pelatihannya ini, dengan dinosaurus yang dilatih ini, sehingga dia tidak mau untuk menuruti perkataan orang-orang yang menginginkan mereka jadi bahan perang gitu ya, atau jadi pasukan perang. Dan kita tahu di film itu akhirnya para profesor itu menggunakan akal lain, mereka menciptakan sebuah dinosaurus yang lebih besar, yang punya kemampuan, yang DNA dinosaurus lain yang punya skill-skill tertentu itu digabungkan jadi satu dinosaurus. Artinya dinosaurus ini bisa mengetahui atau melacak orang dari panas tubuh, bisa penciumannya tajam, punya kecepatan, punya kekuatan, punya kemampuan berburu, punya kecerdasan yang pintar, sehingga tiba-tiba saja dinosaurus ini melarikan diri gitu ya, mengacaukan taman itu, dan orang-orang kehidupannya terancam. Apa yang dilakukan Owen pada saat itu, akhirnya dia menyelamatkan taman itu bersama dengan dinosaurus yang sudah pernah dilatih olehnya. Nah teman-teman, ketika kita melihat di film itu bagaimana Owen pada akhirnya bisa memberikan perintah terhadap dinosaurus yang dilatih dia itu, dan pada saat itu dinosaurus sama Blue ya teman-teman, seingat aku. Jadi ketika bagaimana dia memberikan perintah dan dia bisa berkomunikasi, bisa mengerti apa yang dimau oleh dinosaurus tersebut, bisa mengerti bagaimana sifatnya, bagaimana cara berkomunikasi dan segala macamnya, kita bisa mengetahui dari saat Owen tidak ingin dinosaurus yang dilatih ingin menjadi bahan perang, kita bisa mengetahui bahwa ternyata Owen sangat mencintai dinosaurus tersebut yang dia latih gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengetahui ini, makanya kita bisa mengambil satu nilai yang sepertinya mirip sekali dengan apa yang kita baca pada hari ini, bahwa ketika situasi sangat kacau sekali di dunia ini, artinya manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjadi sesuatu yang tidak seharusnya, sama seperti dinosaurus tadi yang seharusnya tidak perlu digabung-gabungkan untuk dijadikan yang sangat kuat banget lalu dipakai buat perang, sama seperti manusia yang diciptakan begitu baik lalu tercemar dosa, dan akhirnya manusia menjadi ciptaan yang seharusnya tidak merusak dunia ini atau tidak merusak lingkungannya dan atau tidak merusak dari setiap perilakunya gitu ya teman-teman. Akhirnya Allah yang begitu jauh sekali, yang kita tidak bisa gambarkan itu, menjadi seseorang yang sangat dekat, yang berbicara bahasa kita, bahasa manusia, yang hidup bersama-sama dengan kita, sama seperti bagaimana Owen berupaya berkomunikasi dengan dinosaurusnya untuk menyelamatkan taman itu. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa kedekatan yang diciptakan Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, itu menjadi satu bentuk cinta terhadap manusia. Nah, jadi pertanyaan seperti, apakah aku ini utuh sebagai ciptaan? Apakah aku ini masih baik dan masih serupa dan segambar dengan gambaran Allah itu? Dari apa yang sudah kita baca, mungkin apa yang sudah kita pelajari setiap hari Minggu gitu ya, dari penciptaan, lalu dari kisah bangsa Israel, yang bangsa Israel sendiri juga seringkali melakukan hal-hal yang mengesalkan hati Tuhan, lalu kembali masuk ke dalam masa Yesus, masuk ke dalam masa-masa para murid gitu ya. Nah, kita mengetahui bahwa kisah ini sebenarnya tidak berbicara apakah kita utuh atau tidak. Nah, pertanyaan apakah kita utuh atau tidak bukan menjadi pertanyaan yang sebenarnya menjadi inti dari apa yang akan kita bahas ini. Nah, apakah aku utuh? Kita sekarang bisa menjawab diri sendiri seperti, ya aku utuh aja mungkin ya gitu, atau enggak lah Kak, kayaknya aku udah gak utuh, aku sudah melakukan A, aku sudah melakukan B, aku melakukan C, aku membuat orang tua sedih, aku sendiri kadang melakukan hal yang bisa membuat diriku terluka, membuat orang lain terluka dan segala macam itu, aku berbohong atau hujan aja aku nyontek dan segala macamnya. Terus kita bisa bilang, aku udah nggak, Kak, hidupku udah nggak utuh lah, kalau sebagai gambaran Allah udah nggak bisa gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat dari apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita sudah baca tadi, ya bisa saja memang kita bukanlah ciptaan yang utuh gitu. Mungkin kita sekarang sudah tercoreng, udah punya retakan, punya apa dan segala macam terhadap gambar yang seharusnya kita menjadi gitu ya. Seperti dinosaurus tadi yang seharusnya dia dinosaurus yang hidup sebagai dinosaurus, lalu tiba-tiba dia punya kemampuan untuk membunuh dan mengacaukannya terlalu parah gitu ya, sehingga membuat kekacauan sangat besar. Apakah kita juga sebagai manusia juga di tengah kehidupan kita jadi manusia yang punya tindakan-tindakan yang justru merugikan juga gitu ya. Nah, tapi teman-teman, untuk berbicara kita utuh atau tidak, biasanya kan orang menilai kita itu dengan standar itu ya. Biasanya orang bisa bilang sama kita,
lu udah gini, lu udah gitu, lu bukan anak Tuhan gitu. Atau lu juga udah kayak gini. Gimana sih kok lu kayak gitu, lu kan anak Tuhan, gimana sih lu kan sering ke gereja dan segala macam. Bisa dikatakan orang untuk menilai kita. Tapi berbicara apakah aku utuh, sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu kita jawab gimana gitu ya. Justru pertanyaan yang perlu kita jawab adalah apakah Tuhan mengasihiku. Nah, kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah Tuhan mengasihiku? Tentu dari ayat ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap manusia sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya. Kalau di film tadi kita bisa melihat bagaimana cintanya Owen terhadap dinosaurus ini, sehingga dia nggak mau dinosaurus itu berubah menjadi dinosaurus yang dipakai untuk perang gitu kira-kira. Nah, teman-teman, dari hal ini kita bisa menggambarkan dari sebuah ilustrasi lagi seperti ini. Seandainya saja ada sebuah boba, teman-teman bayangkan segelas boba gitu ya, dengan merek apapun yang teman-teman suka gitu ya. Lalu boba ini nggak sengaja jatuh ke dalam selokan gitu ya. Lalu ketika jatuh di dalam selokan, boba ini udah tercampur dengan air selokan. Apakah teman-teman mau minum bobanya? Meskipun teman-teman udah beli kayak 50.000 gitu ya, ukurannya yang besar juga, yang enak banget rasanya, yang teman-teman suka. Lalu dia jatuh ke selokan, lalu kecampur gitu ya, apakah teman-teman masih mau minum bobanya? Pasti teman-teman, udahlah, nggak mungkin juga aku minum meskipun warna air selokan dan warna air boba yang rasa karamel itu mungkin mirip-mirip gitu ya. Tapi pasti teman-teman nggak akan mau lagi ngambil air yang udah jatuh ke dalam selokan. Tetapi ketika emas atau ketika berlian, ketika cincin yang sangat berharga, atau ketika hal-hal lain yang punya nilai tinggi gitu ya, jatuh ke dalam selokan, nggak usah dia jatuh ke dalam selokan, jatuh ke dalam lubang toilet sekalipun, meskipun itu bekas pembuangan siapapun gitu yang banget, kita pasti mau untuk ngambil. Ya, kalaupun kita nggak mau sampai sentuh banget, pasti kita cari akal, entah kita panggil orang, entah kita congkel, entah kita apa dan segala macam, kita pasti ambil gitu ya dari selokan atau dari apapun itu, karena benda itu sangat berharga dan apa yang ada di luarnya itu tidak mempengaruhi yang ada di dalam. Kita di tengah dunia ini, di tengah dunia yang kadang-kadang kita bisa lihat ya, mungkin sekarang banyak banget hal yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa membuat kita menjadi ciptaan yang kira-kira kadang-kadang ya terpengaruh dengan kenakalan, dengan apapun itu. Tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah apakah Tuhan masih melihat kita sama berharganya dengan sebagaimana kita seharusnya. Kalau kita mau menjawab pertanyaan itu, maka kita bisa mengetahui bahwa betul Tuhan melihat kita tidak seperti boba yang jatuh ke dalam selokan, sehingga Tuhan nggak mau ngambil lagi karena nggak bisa diminum. Tapi justru Tuhan melihat kita menjadi suatu hal yang berharga, seperti berlian, emas, atau apapun itu yang jatuh ke dalam selokan. Artinya Tuhan mengetahui bahwa kita tercemar, betul kita tercemar, tapi kita masih bisa diambil dan kita dipulihkan, kita dicuci, lalu kita menjadi barang yang menjadi suatu hal yang indah lagi. Nah teman-teman, maka dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika pertanyaan kita adalah apakah aku utuh gitu ya, aku ini utuh nggak ya, maka kita menjawabnya dengan betul. Aku mungkin saat ini berada dalam situasi yang tidak bisa menggambarkan gambaran Allah sebagai ciptaan yang baik itu, tetapi dengan cinta Allah, artinya dengan kasih Allah yang begitu besar itu, akhirnya aku bisa utuh. Jadi untuk sebelum menjawab pertanyaan apakah aku utuh, kita harus mengingat kembali bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita, sehingga keutuhan kita itu dipulihkan melalui cinta Tuhan. Nah, untuk kita sekarang dalam kehidupan kita berproses, pastilah ya, pasti ada pilihan-pilihan yang kadang kita bisa salah pilih, kita bisa salah bertindak, kita bisa salah berucap, salah berkata-kata, dan itu hal yang wajar sekali. Tapi kita jangan sampai juga kita menjadi orang yang udahlah gue udah rusak, udah hancur-hancur aja lah gitu, udahlah gue udah begini-begini, udahlah biarin aja, emang ini gue deh, gue memang orangnya suka nipu misalnya gitu ya, atau emang gue emang suka bohong, itu udah terkenal tukang bohong, ya udah bohong aja deh gitu misalnya. Apakah kita seperti itu ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak melihat kita seperti itu? Tuhan nggak melihat kita sebagai boba yang kecemplung tadi. Tuhan tetap lihat, iya itu tetap sama anakku yang begitu berharga, anakku yang begitu kukasihi. Sama seperti orang melihat emas jatuh dalam keselokan, iya itu memang jatuh ke dalam keselokan, tapi itu tetap emas yang sama, yang tetap nilainya sama gitu. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan mencintai kita, maka pertanyaan aku utuh atau tidak bukan menjadi sebuah jawaban yang harus kita jawab sekarang atau begitu penting banget saat ini.
tapi kita menjawabnya dengan bagaimana kita mau dipulihkan kembali atau kita mau diutuhkan kembali bersama-sama dengan Tuhan di tengah proses dan perjalanan kehidupan kita ini. Mungkin tidak sekarang, mungkin jawaban kita utuh atau tidak itu menjadi sebuah perjalanan panjang dari berbagai macam yang akan kita hadapi. Tapi ingatlah teman-teman bahwa di tengah itu Tuhan selalu mencintai kita, Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita, dan retakan-retakan atau noda-noda yang ada di sekeliling kita ini atau yang menjadi suatu hal yang mencemarkan kita ini bukan suatu hal yang membuat Tuhan akhirnya menjauh daripada kita, tapi justru Tuhan berada bersama-sama dan berproses bersama-sama dengan kita, dan Tuhan menerima kita, tetapi di saat yang bersamaan Tuhan mengangkat kita dari hal itu, dan Tuhan memulihkan kita dan menjadikan kita lahir baru menjadi anaknya. Ya, jadi teman-teman, cukup seperti itu saja pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami mengetahui bahwa di tengah kehidupan kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak baik. Seringkali di tengah kehidupan kami berhadapan dengan pilihan-pilihan yang justru membuat kami sebagai gambaran Allah itu terlihat retakkah, mungkin terlihat tercoreng, terlihat seperti apapun yang tidak seperti sebagaimana yang Kau inginkan. Tapi biarlah ketika kami hari ini juga mengetahui bahwa Engkau melihat kami begitu berharga, bahwa cinta yang ada dan cinta yang Kau berikan kepada kami adalah cinta yang begitu besar sehingga Engkau mampu mengorbankan anak-Mu yang tunggal itu sehingga kami tidak jadi binasa. Biarlah kami menyadari cinta itu Tuhan. Meskipun mungkin cinta itu tidak kami alami melalui orang-orang yang kami harapkan mencintai kami, tapi biarlah kami bisa menyadari bahwa di setiap perjalanan kehidupan kami, di setiap pergumulan kami, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak membiarkan diri kami hancur di tengah kekacauan kehidupan kami atau di tengah pergumulan kehidupan kami. Tapi justru dengan cinta-Mu itu kami menyadari bahwa kami perlu menjadi utuh. Kami perlu menjadi pulih. Dan kami mengetahui bahwa cinta-Mu dan kasih-Mu yang besar itulah yang mampu mengutuhkan kami kembali Tuhan. Menjadikan kami seseorang yang layak di mata-Mu. Menjadikan seseorang yang layak menerima kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini mampu menjadi suatu hal yang berguna buat kami, dapat menjadi suatu hal yang bisa mengarahkan kami di tengah pilihan kami dan di tengah perjalanan kami ke depannya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.